We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam, Selvi Wijaya, seorang seniman yang saya rasa ini unik ya, karena bahan yang objek yang dilukis must be expensive. Branded? Iya sih. Apa have to be branded actually? Enggak, Pak. Oke. Sebenarnya Marques itu intinya itu sesimpel memberi tanda. Jadi sebenarnya bidangnya apa aja juga bisa jadi Marques. Oke. Gitu. Jadi cuman kalau budaya popnya sekarang, supaya orang kan kepengennya lebih stand out lagi, punya branded bag, pengennya masih pengen nggak ada yang kembarin gitu kan. Ya jadi kerennya jadi seperti itu. Oke. Nah, Selvi sendiri belajar ini dari mana? Marques Art ini. Otodidak. Oh, wow. Nah, background-nya apa? Dulu background-nya waktu kuliah itu interior design. Oh, masih ada hubungan dengan seni. Nah, kok bisa terjun di Marques Art ini? Sebenarnya itu waktu saya kerja di interior, itu ada ketertarikan untuk tahu lebih dalam tentang leather goods awalnya. Jadi senang leather goods dulu, terus kebetulan saya iseng tuh beli cat leather. Nggak pernah saya pakai awalnya. Saya biarin aja, karena saya nggak biasa painting juga sebenarnya. Saya biarin aja. Terus lama-lama ada tuh orang-orang yang bikin kerajinan kulit apa. Wah, saya ini punya cat nih. Ya udahlah, iseng deh cobain. Nah, awalnya sebentar, catnya itu akrilik? Iya, jenisnya akrilik, tapi brand tertentu dia keluarin yang ada kandungan tertentu supaya dia lebih lentur. Untuk di leather kulit ya. Oh, gitu. Tuh. Tapi sebenarnya garis besarnya akrilik sebenarnya. Oke, boleh lanjut. Terus gimana? Iya. Jadi awalnya terus jadi coba-coba dulu kan. Awalnya belum diaplikasikan ke tas-tas branded, belum loh Pak. Pertama tuh ya memang saya sih bikin kerajinan kulit kecil-kecil, saya coba, ya saya apply aja coba. Nah, baru sekitar tahun 2018 sampai akhirnya ada yang request, sis bisa nggak painting di tas aku gitu. Awalnya barang sendiri yang dipaint. Awalnya itu saya kan bikin bag charm, jadi kayak aksesoris tas kecil-kecil gitu seperti yang di Instagramnya saya itu. Saya lanjutnya itu Pak, lanjutnya itu bikin. Terus baru pertama kali saya nyoba itu di branded bag itu 2018. Nah berlanjut ya sampai sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya kan kurang lebih kan sama Pak, sama-sama kulit juga kan. Cuma bedanya kalau di benda, di tas ya pasti kan dia posisinya nggak datar ya, jadi kan kita megangnya juga beda gitu aja sih sebenarnya. Oh, that's simple. Nah, tapi ini kan keahlian gambar atau melukis muka orang, wajah orang ini kan keahlian. Nah, itu mulainya dari kapan? Dari kecil tuh suka gambar. Dari kecil. Mungkin start from TK tuh udah kelihatan lah, udah mulai suka gambar orang yang lidi-lidi kayak gitu.
Terus nanti SMP masih suka gambar, tapi meningkat lagi. Cuman pas kuliah emang jurusannya beda sih, nggak bisa fine art kan. Jadi ambilnya applied art, oke lah ambil interior. Nah, ujung-ujungnya waktu habis kerja, ada kesempatannya seperti itu, ya udah baru berlanjut, baru diseriusin dari 2015 kayaknya, Seth. Nah itu apa waktu mengapa kau nggak ngambil fine art? Sebenarnya nggak terlalu kepikiran untuk langsung ambil fine art karena sempat kepengennya fashion justru waktu kuliah kan ya. Oke. Oh, nah, oke, dari fashion nggak jadi interior design masuknya. Interior design masuknya, nah sekarang masih interior design. Udah full time aku cuma ngerjain pakai doang. Oke, ini kan bidang seni ya. Sebetulnya yang ngerjain ini banyak nggak sih? Banyak, terutama di luar negeri. Banyak sekali. Kalau di Indonesia masih jarang. Oh enggak, maksudnya? Oke. Saya tahu beberapa pelukis mengerjakan itu, tapi nggak spesifik di leather ya. Kadang-kadang kalau ada pesanan aja kalau mereka bikin. Tapi kalau yang spesifik ini banyak nggak? Kayaknya yang saya tahu sih kayaknya nggak banyak sih, Pak. Nggak banyak ya, nggak ada. Oke. Nah, oke. Yang pertama kali dare to give you branded bags itu nggak deg-degan? Awalnya agak deg-degan sih. Jujur aja. Pasti ya gitu 2018. Terus pas dicoba ya, pertama bikin dia suka, terus kasih challenge lagi, terus wah udah mulai deg-degannya udah mulai hilang coba. Oh itu yang udah mulai nggak terlalu deg-degan. Nah, cuman challenge-nya tuh kan karena kalau bahannya yang dikasih itu kan beda terus. Nah itu, jadi deg-degannya tuh sebenarnya tiap kali bahannya naik level gitu ya. Nah, itu kan ada, kalau leather kan nggak pasti halus kan? Tekstur biasanya. Ya, kan ya ada yang bergelombang, ada yang Nah, itu antisipasinya bagaimana? Nggak, kita kalau ngomong blobber itu apa ya? Catnya? Blueberry gitu ya. Blueberry, iya. Kalau bahan itu di leather gini, paling apa ya Pak ya, paling ininya sih Pak, semakin dia lebih kelihatan teksturnya lebih kuat, itu biasanya paling ini, kemampuan dia untuk megang catnya itu sih yang beda. Jadi kalau Pak, saya nggak bisa dengar suaranya. Saya cuma ngomong ya. Gitu. Jadi ya kalau Mas bahannya tekstur, kalau saya sih biasanya gini, bahannya tekstur berarti kalau mau ngencerin catnya nggak boleh banyak air. Harus pakai media lain, jadi ada cairan tertentu yang nanti aku campurin ke pennya itu. Jadi dia nanti keencerannya sama bahannya itu bisa saling ikat. Kalau saya dari pengalaman ternyata gitu. Bedanya itu. Nah, pernah salah nggak? Nggak, kalau salah painting sih enggak. Cuman kalau awal-awal banget pas beda jenis, kan ada yang licin, ada yang nggak terlalu licin gitu. Nah, saya pernah ada pengalaman aja sih waktu megang yang terlalu licin, jadinya tetap bagus. Cuman durability-nya aja nih Pak, beda. Pas dipakai, pas nanti 2 tahun kemudian, dia balik lagi ke saya bilang, kayak punya aku ada ini nih, ada retak atau apa gitu. Kita jadi belajar lagi. Loh, setelah di paint, nggak dilapisin lagi? Dilapisin. Gitu. Nah, mestinya kan nggak. Kalau dilapisin dia stay. Cuman gini Pak, kalau dari pengalaman saya, kalau misalkan bahan yang halus banget itu, berarti saya ngencerinnya tuh benar-benar sampai nggak pakai water sama sekali. Jadi saya harus benar-benar
pakai apa sih, pengencer yang dari bawaan paints-nya itu kan macam-macam tuh, Kak. Biasanya harus ngencerin pakai Mhm. itu pengalaman sih. Iya, Oke. Saya share screen ya. mhm. Oke, pengerjaan begini takes berapa lama? Biasanya sih kalau orang place order masuk, itu Mhm. biasanya saya minta spare waktu tuh 6 sampai 8 minggu. 6 sampai 8 Heeh, minggu. jadi misalkan Sekecil ini 6 to 8 weeks? enggak, sebenarnya kalau ngerjainnya nggak selama itu, Pak. Cuma kan kita Oh, berupaya untuk ngatur schedule-nya aja supaya kan banyak yang heeh, dikerjain. Jadi misalkan, today aku bikin tahapan base-nya A, B, C, besok next heeh. apa gitu. Oke. Besok project yang layer keduanya buat D, E, F gitu. Oh gitu. Gitu. Nah, Jadi bukan satu barang terus selama itu sebenarnya enggak. Cuman hmm, saya tetap supaya enak ngaturnya, enak ngirimnya dan nggak keburu-buru kan kalau saya bilang, ya ya Kak saya bisa cepat tapi ternyata endingnya saya telat kan nggak enak ya Kak ya. Jadi ya mendingan ya saya ya. bilang, ya memang waiting listnya seperti itu. Jadi akhirnya nggak pernah telat. Jadi orangnya lebih bahagia aja pas terima Oke. gitu. Nah, sebetulnya totalnya berapa? Kalau kita total berapa hari untuk satu pengerjaan kecil begini? Kayaknya kalau saya kalau saya total ya Kak ya, berapa ya? Aduh, nggak tahu saya Pak. 3 hari gitu bisa selesai? Mungkin 3 hari kalau full dikerja terus ya bisa sih Oke. gitu. Cuman biasanya kalau saya lebih enak ngaturnya gini Pak. Misalkan hari ini aku pengen ngerjain base-base-nya si A, B, C. Nanti setelah base-base-nya putihin dulu nih, udah Mhm. kering. Nanti aku next ngerjain punyanya yang A, si B, si C buat bikin apa face-nya deh gitu. Iya iya. Nanti gitu. Jadi nggak fokus terus karena kan capek juga kan. Iya 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 iya. Heeh, heeh. Jadi Nah, ya ada nggak pesanan dari luar negeri gitu ada? kalau Mahkes yang di barang branded, kalau dari luar sih enggak. Saya Oh. masih takut juga sih. Waktu itu juga sempat nanya-nanya, kayaknya repot juga ngirimnya loh Kak kalau ketahuan cukai itu. Iya betul, kalau entar Ngeri juga. Belum pengalaman gitu. Tapi paling ah, kalau kayak bag charms yang aksesoris bag iya iya. itu keluar negeri ya beberapa kali lah. Oh. Mhm. Nah, oke. Ini berarti tidak ada artisannya ya? Maksudnya gimana? Artisan itu pelukis terkenal biasanya mempunyai asisten-asisten yang mengerjain detail-detailnya, begitu nggak ada? Hmm, enggak sih. Nggak punya asisten berarti? Enggak. Paling Oh, aku punya pegawai cuma buat stitching aja, buat jahit kalau bikin aksesoris gitu. oke. Atau Nah, kalau enggak paling nge-base aja. Pas sebelum dilukis tuh kan saya harus siapin preparernya dulu pakai cairan. Nanti heeh, baru habis itu nanti di base putih supaya catku bisa keluar. Kalau yang simpel-simpel gitu sih masih bisa dibantu saya, Pak. oke Ada oke. pegawai yang bantuin. Cuman kalau sampai ke detail dan sebagainya sih masih sendiri. Wow wow. Nah, oke. Jadi, any kind of drawing itu bisa dikerjakan? Selama bahannya leather sih aku masih bisa. Oh, harus leather. Kalau imitasi gitu bisa? Saya nggak suggest kalau misalkan ada yang mau saya bilang, saya nggak terima imitasi karena gini, Kak, kalau imitasi itu sebenarnya gini, dia ada masa expired-nya. Jadi Oh, nah dulu kan saya juga ngerjain kulit makanya saya kadang-kadang tahu dikit-dikit tuh gitu. Jadi mhm. misalkan dalam 2 tahun dia otomatis akan rontok sendiri, Oh, oke atau oke. 3 tahun, 4 tahun, tapi pasti ada expiring-nya, nggak bisa stay selama leather beneran kan. Oh, Kalau kulit beneran, let's say misalkan kita punya branded bags sampai 10 tahun, 20 tahun kan bisa stay, ya ya ya. gitu. Kan Aha, sayang gitu, kita bikin mungkin bisa, cuman kan sayang Kak kalau ujung-ujungnya nanti rontok rusak atau ya. apa, rusak kan sayang gitu. Nah,
expensive bags itu kan ada yang blue-through ya. Lucu. Kadang-kadang ya kadang-kadang blue-through-nya itu dari baliknya kulit. Jadi kulitnya kan dibalik tuh. Itu bisa di-paint? Sebenarnya bisa, tapi tidak bisa pakai jenis pen yang saya pakai sekarang. Jadi itu Oh. ada yang khusus sebenarnya. Nah, itu saya belum pernah kerjain khusus Oh, bahan belum itu. pernah kerjain itu. Tapi sebenarnya jenis cat tertentu ada yang memang khusus buat itu. Sebentar, saya mau share yang ada satu video. Oh, itu. Ada suaranya? Nggak ada ya? Nggak ada suaranya. Nah, ini pengerjaan berapa lama ini? Ini dari dia masuk nih, Pak. Itu saya baru kirim lagi setelah 3 bulan. 3 bulan? Iya. Wow. Dan untuk Anda sendiri, untuk selfie sendiri, apa has to be realis? Sebenarnya enggak. Enggak. Cuman kebetulan mungkin karena sering ngerjainnya seperti itu, jadi otomatis mungkin yang datang expect-nya karakternya seperti itu ya, Pak ya. Realis, oke. Mungkin karena kebentuk, karena sering kerjanya itu lihatnya portfolionya kan, oh ya berarti kalau aku nyari yang agak realis, ya udahlah ke selfish aja. Mungkin kalau aku nyari yang pop art, ke si A, ke si B gitu kan. Iya. Oh, Gitu. Tapi sebenarnya bisa aja kalau pop. oke. Tapi yang si A, si B, seniman yang lain yang mengerjakan begini, apakah mengerjakan realis atau ada yang abstrak gitu misalnya? Oh, ada yang kalau dari yang saya tahu dia bisa ada yang realis juga bisa sih, Pak. Realis juga bisa. Ada juga yang dia lebih apa ya? Kayak yang 2D gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, oke. Kalau sebentar saya matiin dulu. Oke, kalau dibandingkan dengan seniman Marrakesh di luar negeri, compatible nggak seniman-seniman kita? Iya. Compatible? Sangat Oh, sebenarnya. sangat? Iya. Oh. Sangat. Oh. Sebenarnya sangat. Wow. Cuma kita nggak berani terima orderan dari luar negeri gitu aja ya? Ya kalau dari saya pribadi sih belum berani. Tapi sebenarnya saya nanti next mungkin akan lebih open untuk itu sih, Pak. Tapi ya saya mesti belajar dulu lah. Gimana kirimnya nanti gimana, karena kan pasti ada aja kejadian kita kehabisan cukai ya. Iya. Nggak kebayang saya kalau saya misalkan kirim terus nanti saya mesti ganti gitu. Nah, apakah ada pamerannya sih sebetulnya? Kalau seniman lukisan kan ada, pelukis kan ada pameran. Kalau Marquez art itu ada pamerannya? Marquez saya belum pernah dengar ada pamerannya. Oh, belum ada. Tapi gini Pak, mungkin kadang-kadang kali gini, ada seniman, saya pernah lihat tuh seniman dari Inggris, mungkin dia kayak kolaborasi sama desainer gitu lah ya, desainer. Jadi mungkin dia akan ngadain kayak exhibition, jadi dari pihak desainernya, jadi kolaborasi gitu. Setahu saya itu, tapi kalau untuk ke galeri sih kayaknya kok belum pernah lihat. Oke. Wow, berarti ini seni, Pak. Apa? Seni baru. Seni baru. Ya paling baru tren 10 tahunan terakhir lah, Pak. Iya. Saya pernah lihat sebetulnya kalau LV di gambar gitu, tapi saya belum pernah ketemu senimannya. Iya, saya baru lihat ada ya yang kerjanya seperti ini. Oh, cuman mungkin gini juga sih Pak, kenapa kayak kita belum sering lihat pameran khusus Marquez tuh karena gini, ini kan barang tiap-tiap pribadi orang, jadi commission work gitu loh Pak. Bukan barang dari sayanya, terus saya painting, terus saya showcase kemana, tapi kan memang pesanan per satu-satu miliknya orang-orang. Jadi mungkin
kayaknya Mahkesh artis yang lain juga kan sama gitu ya, Ya, yang terima commission work. satu-satu, heeh. Mhm, Jadi mhm. mungkin ya jadi nggak ada pamerannya ya mungkin karena punyanya orang masing-masing dan Iya, ceritanya masing-masing kan, iya. gitu. Tapi kan juga bisa senimannya beli tasnya, Iya, kalau beli tapi bisa, Pak. Kalau beli bisa tuh. tapi kan has to be a lot of money. Iya, terus modal. Misalnya 10 LV dipajang terus di Iya, bisa tuh. Oke, oke. Wow. Wow. Dan pesanannya katanya full book sampai Agustus. Ini memang banyak demand-nya ya. Demand-nya banyak, cuman kalau saya tuh nggak batasin semua terus terima gitu loh, Pak. Karena kan saya tahu tanggung jawab untuk penyimpanan, terus udah gitu kan painting realis tuh kan tidak secepat gimana ya. Iya. Pasti kan kita harus itu, jadi memang bikinnya sendiri juga lama. Jadi saya paling sesuaikan dengan kemampuannya, kapasitasnya saya aja sih. Gitu. Nah, Ya next time kalau emang saya kapasitasnya bisa lebih besar lagi ya mungkin enggak. ya itu bisa pakai artisan sebetulnya. Iya. Nah, kriteria apa biasanya untuk dilihat barangnya gitu, untuk diterima sebagai orderan? Kan mesti ada yang ditolak kan? Ada. Ya, yang ditolak itu mengapa? Biasanya bahan. Oh, bahan. Kalau saya pasti lihat bahan tuh, Kak. Misalnya, misalkan kita bilang brandnya LV gitu ya. LV itu kan macam-macam, dia ada yang kanvas, dia ada yang mono, LV mono, ada yang happy leather, macam-macam gitu. Nah, biasanya kalau yang cenderung sifatnya gloss atau licin banget kayak epi, itu biasanya saya nggak handle. Oh ya, tapi bisa sebetulnya. Sebenarnya bisa, cuman saya kalau tipe saya kan agak lebih ke realis sama detail kecil-kecil, Pak. Itu kalau ngerjain di bahan yang terlalu bertekstur dan selicin itu tidak begitu nyaman. Dan hasilnya pun kayaknya menurut saya kok kurang. Pernah memang gitu. Pernah apa? Pernah ngerjain atau pernah Pernah ada? ngerjain. Oh, pernah ngerjain. Jadi tapi tidak catnya bisa. Catnya tetap bisa sebenarnya, Pak. Oh, bisa ya. Wow. Catnya bisa. Ya paling kita pakai pengencernya aja yang tadi saya ceritakan di awal. Iya. Iya, itu sebenarnya saya bisa. Cuman ya pasti saya lihat kayak tipe jenis painting saya kan karakternya begitu gitu. Kalau saya apply ke bahan seperti itu kayaknya nggak terlalu oke lah. Oh, oke. Nah, misalnya nih orangnya bosen ya, bisa dihapus nggak? Biasanya sih ini kan cenderung karena udah di coating berkali-kali, itu kan dia nempel banget. Sekalipun dia bawa ke Texpa, saya rasa kok belum tentu bisa bersih banget gitu, Pak. Jadi kalau sampai memang bikin art, ya mudah-mudahan awet, atau kalau misalkan bosan ya kita timpa yang baru. Ya harus timpa yang baru supaya ada orderan. Iya, gitu. Benar juga. Gitu. Oke. Thank you waktunya untuk berbagi pengalaman tentang Mahkesh. Oke, Mahkesh Art.